Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Sejumlah orang tua berunjuk rasa di Depok, Jawa Barat memprotes sistem PPDB SMA Negeri 4. Orang tua terlibat saling dorong karena berusaha masuk ke sekolah. Aksi saling dorong tak terhindarkan karena pengunjuk rasa ingin meminta penjelasan dari Kepala SMA Negeri 4 Depok, Jawa Barat. Orang tua curiga banyak siswa titipan yang menyebabkan anak mereka yang rumahnya dekat dari sekolah tidak diluluskan. Jadi ini sinyalir pertama, ya tiba-tiba online-nya juga kan bermasalah. Ini ada apa? Terakhir kemarin mau pengumuman jam 2 siang, ini sampai jam 7 malam. Ini juga ada apa? Mereka harus menjelaskan dong. Ya kan, terus yang kedua, kenapa si miskin ini banyak yang ditolak? Padahal kan sekolah negeri ini, yang harusnya adalah lebih dari 15%, kan boleh secara Permendikbudnya. Ya ini dugaan, ya kan, kami mensinyalir, ya kan, mudah-mudahan aparat bisa mengusut. Ya kalau memang tidak ada, kita minta transparan dong, dibuka aja siswanya semuanya. Namanya siapa, tinggal di mana, jaraknya berapa, dibuka. Kalau memang tidak ada sesuatu. Sementara penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Triadi Mahmudin, akan melaporkan beberapa kecurangan dalam proses PPDB ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil tersebut ditemukan setelah dilakukannya evaluasi PPDB tahap 1. Para calon peserta didik baru antara lain kedapatan menggunakan kartu keluarga palsu. Lebih lengkap terkait kisruh penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Jawa Barat, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Ninda Destiani. Selamat pagi Ninda, ini total ada berapa siswa yang dianulir dalam PPDB tahap 1 di Jawa Barat? Iya, Ian dan juga saudara, terkait pendaftaran tahap 1 atau pendaftaran PPDB di Jawa Barat ini memang kemarin sempat dilakukan sebuah evaluasi maupun screening dari pihak Pemprov Jawa Barat, dan berdasarkan pengalaman di tahap 1 di sejumlah sekolah khususnya di Kota Bandung ini justru ditemukan ada sekitar 94 calon siswa ini justru melanggar aturan domisili, di mana ini diduga menggunakan kartu keluarga palsu, dan sebetulnya hal ini dilakukan oleh para oknum pendaftar begitu Yan dan juga saudara, karena memang banyaknya ambisius dari para pendaftar ini untuk mendaftarkan calon siswanya ataupun anak-anaknya ini kepada sekolah-sekolah yang berlabel favorit, sehingga ditemukanlah di sejumlah sekolah sebanyak 94 siswa tersebut ini melanggar aturan Pergub nomor 9 tahun 2024 tentang PPDB Ian dan juga saudara. Dan tentu kemarin juga dari pihak Pemprov Jawa Barat dan disampaikan langsung oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin, disebutkan bahwa justru dengan pencoretan puluhan siswa tersebut ini juga merupakan bukti penegakan aturan terkait PPDB baru ini, yang kemudian juga meskipun kemarin sudah dinyatakan lolos begitu para siswa di tahap 1 PPDB ini, sebetulnya ini masih bisa dilakukan anulir begitu jika sudah dinyatakan lolos. Maksud kami, Disdik Jawa Barat ini justru masih bisa menganulir calon peserta didik barunya jika memang masih ditemukan pelanggaran. Dan sebetulnya hal ini juga terjadi di sekolah-sekolah lain yang bukan berlabel favorit. Kemarin juga kami melakukan konfirmasi dan mencari fakta bahwa memang banyak para pendaftar yang melakukan ganda alamat, seperti ditemukannya alamat yang sama maksud kami alamat yang sama, ya betul, di satu KK, yang kemudian hal ini justru melanggar aturan dari PPDB sendiri, yang kemudian dari tim verifikasi lapangan ini melakukan cek ke lokasi tersebut, yang justru banyak ditemukan bahwa lokasi yang tercantum itu merupakan sebuah kantor misalnya, kemudian juga ada
intinya bukanlah rumah yang asli bagi para pendaftar tersebut. Sehingga hal ini berpengaruh pada kelulusan calon siswa tersebut yang memang ini disebut melanggar aturan Pergub nomor 9 tahun 2024 tentang PPDB tersebut. Yang kemudian Ian dan juga saudara nantinya usai pembatalan atau pencoretan para siswa ini, nantinya Dinas Pendidikan Jawa Barat ini akan berkoordinasi dengan Disduk Capil untuk mencegah hal serupa terulang kembali. Itu juga disampaikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat, dan Bey Mahmudin juga ini melaporkan nantinya terkait kasus ini kepada Kemendikbudristek selaku pembuat sistem jalur zonasi. Ya, dan juga saudara, sebab di mana tahap 1 kemarin ini merupakan pendaftaran siswa baru ini melalui sistem jalur zonasi yang kemudian ini sebetulnya tujuannya untuk pemerataan sekolah, di mana sistem jalur zonasi ini harusnya dihitung berdasarkan jarak dari sekolah ke rumah secara garis lurus, yang artinya meskipun nantinya banyak para pendaftar yang memiliki rumah ini harus melewati jalan berputar begitu misalnya, nah namun akan tetap dihitung lebih dekat karena ditarik dari garis lurus. Itu yang juga yang disampaikan oleh pihak Pemprov Jawa Barat. Nah kemudian dari pihak sekolahnya seperti apa, memang jika telah ditemukan puluhan siswa kemudian telah dicoret dari pihak sekolah ini, justru mereka hanya mengikuti aturan yang berlaku, kemudian juga mengikuti alamat-alamat yang telah tertera oleh para pencalon, karena memang para pendaftar ini melakukan pendaftaran ini melalui online semuanya. Jika memang begitu, maka jika memang daftar yang ini sesuai dengan sistem jalur zonasi, maka pihak sekolah ini meloloskan. Tapi kalau memang dirasa menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat ini melanggar aturan, sehingga nanti pihak sekolah juga ini mengikuti arahannya, karena dari awal pun para panitia PPDB ini sudah menandatangani sebuah surat fakta integritas, ya, dan juga saudara, di mana ini juga melibatkan para kepala sekolah, kemudian juga dinas pendidikan, operator, dan bahkan unsur-unsur dari forum komunikasi pimpinan daerah untuk memastikan pelaksanaan PPDB yang bersih maupun sesuai slogan, yakni jujur, adil, transparansi, dan accountable begitu. Sehingga fakta integritas ini menyatakan kesiapan diberhentikan atau dipecat dari sekolah atau jabatannya jika melakukan kecurangan. Ian. Setidaknya sebanyak 94 pelanggaran ditemukan di Bandung, Jawa Barat dengan mengakali begitu dokumen termasuk juga kartu keluarga. Lalu Ninda, ini bagaimana awalnya kecurangan ini bisa terungkap? Apakah juga ada investigasi khusus terkait hal ini, Ninda? Iya betul, Ian dan juga saudara, hal ini bermula pada saat tim verifikasi lapangan, di mana ini juga merupakan sebagian dari pihak panitia PPDB dari pihak sekolah, kemudian maksud kami ada sejumlah sekolah, kemudian juga dari pihak tim lapangan Disduk Capil sendiri, yang kemudian pada saat memverifikasi ke lapangan, kemudian juga mengecek berdasarkan alamat yang dicantumkan oleh para pendaftar, justru pihak tim verifikasi lapangan ini melihat ada sejumlah alamat yang ganda, yang kemudian ini tidak sesuai dengan aturan-aturan, sehingga dari Disduk Capil juga melaporkan ini ke Disdik Jabar, dan sehingga nanti Disdik Jabar ini akan melaporkan hal ini ke pemerintah pusat, yakni Kemendikbudristek. Ya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, selesai jeda, Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi sebuah truk tangki BBM terbakar di ruas tol Ngawi, Jawa Timur. Besarnya kobaran api membuat pengendara lain khawatir dan menghentikan kendaraannya di jalan tol.